Halo, salam Bung, semua Anda, salam dari saya. Nah, Anda semua tahu, kita sudah sangat berpengalaman menyelenggarakan pemilu. Ada bahkan pemilu-pemilu yang dicatat dunia. Barangkali Carter Center yang pernah mencatat ketika Presiden Carter hadir dalam pemilu kita di sini dan menyatakan ini pemilu yang paling demokratis. Pemilu paling demokratis di tingkat dunia loh, Bung. Itu tidak main-main. Akan tetapi kita belum punya tradisi. Belum punya tradisi tentang bagaimana sikap presiden menjelang pemilu. Belum punya tradisi itu karena ya kita semuanya tahu. Suksesi kepemimpinan kita itu berlangsung pada umumnya tidak dalam suasana damai. Tidak dalam suasana damai, penuh ketegangan, penuh intrik, penuh aneka macam perebutan kelompok-kelompok yang kuat dan kelompok-kelompok yang tidak kuat dan sejenisnya selalu terjadi. Masuk akal kalau presiden tidak beda-beda cara presiden menyikapi pemilu yang akan datang. Jadi kita tidak punya tradisi. Tapi kita mempunyai catatan juga, Bung. Presiden yang sibuk dengan urusan pribadi. Apalagi presiden yang di masa akhir kekuasaannya itu diterpa gelombang tsunami korupsi yang mengerikan. Mana bisa presiden berpikir tentang hal-hal strategis yang masih perlu, yang masih harus dilaksanakan. Karena beliau nggak punya agenda. Nggak punya agenda kenegaraan. Yang ada ialah terpaan gelombang korupsi. Dan korupsi itu bukan agenda. Saya kira kejadian bahaya, ancaman yang mengerikan tapi tidak terencana. Tapi itu pikiran saya, tapi siapa tahu kalau itu direncana ya bisa-bisa saja. Tuh. Bagi presiden yang tidak punya agenda kenegaraan, ya membiarkan suasana berlangsung sendiri. Urusan-urusan partai politik itu para tokoh politik, para pemimpin partai bergerak sendiri-sendiri, mengatur diri sendiri, itu autopilot. Negara dalam suasana autopilot. Presiden Jokowi tidak begitu. Beliau keren, punya agenda kenegaraan. Punya agenda kenegaraan. Maka kalau Presiden Jokowi tampil dan sebutan beliau ketika bilang cocok, ya cocok. Wah, kita berada di bawah komando Presiden Jokowi gitu. Presiden Jokowi bilang, "Udah lah, saya enggak usah komando-komando. Itu Anda sendiri yang memutuskan. Koalisi-koalisi, ada satu kelompok yang sudah jauh sebelumnya sudah memilih calon dan sudah mengumumkan kepada publik, sudah dideklarasikan, ini calonnya. Lalu kekuatan koalisi ini. Wah, paling dulu. Tapi tidak bergerak. Lalu Presiden Jokowi mengambil ancang-ancang, mengambil antisipasi. Kelompok lain juga harus ada koalisi. Ini, dan lahirlah itu suatu koalisi besar. Koalisi besar yang Presiden Jokowi menjadi orang yang namanya memiliki agenda kenegaraan. Ya, mohon dicatat ya Bung, namanya agenda kenegaraan. Itu artinya urusan negara. Urusan negara, bukan urusan pribadi, bukan urusan partai politik. Ya, Presiden Jokowi memfasilitasi
orang-orang itu bisa berhimpun, berkumpul, mau menyatakan apa, Presiden Jokowi bilang cocok. Wah, kita di bawah. Nggak, situ sendiri yang pada memutuskan mau koalisi apa dan sebagainya, situlah yang bekerja. Ini di Kuto ada orang yang menganggap ini terlalu aktif, Presiden Jokowi terlalu campur. Bagaimana Anda bisa berkata terlalu campur kalau kita tidak punya tradisi? Atau tadi sudah disebut, kita belum punya tradisi. Yang dulu kesibukannya begini begitu, dulu beda. Nah, sekarang kalau beliau menempuh cara yang lain, janganlah dikatakan itu tidak etis. Aturan etiknya mana? Aturan legalnya mana? Aturan politik formilnya seperti apa? Tidak ada. Tidak bisa dianggap menyimpang dari etik, aturan etiknya nggak ada. Nah, jadi memang kita belum punya tradisi. Sekarang Presiden Jokowi menempuh cara ini, apakah ini kelak akan bisa dijadikan sebuah tradisi bagi negara kita? Nah, kalau bisa, silahkan saja menjadi tradisi. Kalau tidak, ya jangan disalahkan. Orang yang memiliki agenda kenegaraan. Karena Presiden Jokowi itu pemimpin pemerintahan dan pemimpin kenegaraan. Memimpin negara itu juga memandang keselamatan negara. Keselamatan negara itu bagus kalau langkah-langkah presiden sesudahnya itu menyambung agenda besar, agenda nasional yang sudah dicanangkan, yang sudah dimulai, tapi dengan sendirinya masih banyak yang harus diteruskan. Bahkan ada yang sudah dimulai, sudah menjadi proses, sudah dalam proses bergerak, berkembang, mewujudkan dirinya, itu dengan sendirinya lah. Kalau belum kelar itu dikelarkan. Menjadi agenda kenegaraan di tangan presiden sesudahnya. Jadi orang-orang yang mencela atau barangkali mengutuk, itu ya jelas orang-orang yang tidak suka. Bung, urusan kenegaraan tidak bisa dilaksanakan hanya dengan perasaan tidak suka atau suka. Urusan kenegaraan itu dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan kenegaraan. Kalau aturan-aturan formal tidak ada, itu ditempuh melalui suatu yang namanya tradisi politik. Tradisi politik bisa juga, Bung, itu disebut kebudayaan politik. Apa yang telah menjadi budaya politik bagi kita, itu bisalah menjadi tiang pancang yang mengarahkan kita kepada langkah ke depan, ke masa yang akan datang berdasarkan tradisi itu. Kalau tradisi tidak ada, yang namanya budaya politik juga belum ada, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ialah tindakan seorang pemimpin yang mengarahkan jalannya pemerintahan dan negara. Ya, pemerintahan tidak begitu penting, tapi kiblat kenegaraan itu mestinya ini. Nah, kalau kiblat kenegaraan itu meneruskan agenda-agenda kenegaraan yang belum kelar, itu artinya tradisi pemerintahan, kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru turut mengikuti, meneruskan kiblat yang dipancangkan, yang diputuskan secara bersama-sama dengan seluruh kekuatan partai politik kan, setidaknya partai politik yang pro dengan pemerintah
Yang tidak pro pun, sebenarnya yang tidak pro pun, kalau yang tidak pro itu hidupnya juga tertuju bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang tidak pro pun ngomong bagi kepentingan bangsa dan negara, dan yang dicanangkan oleh Presiden, kami setujui bahwa renek-reneknya nanti ada kritik-kritik, bahwa detail-detail persoalannya memerlukan kritik-kritik, silakan. Tapi agenda besarnya itu agenda bersama. Presiden Jokowi menempuh cara itu, Bu. Jangan dikutuk-kutuk, jangan disalahkan. Saya membela beliau tidak karena saya pro beliau. Watak pro, watak suka tidak cukup untuk menjadi tindakan politik. Watak anti, watak tidak suka lebih tidak cukup. Nah, watak apa jadinya? Watak yang saya pakai berkiblat pada kemungkinan membangun sebuah tradisi baru. Karena nggak ada aturan etisnya, nggak ada basis tradisinya, nggak ada basis kulturalnya. Ya maka bolehlah menempuh sesuatu langkah baru, dibolehkan karena langkah baru itu diambil oleh presiden yang masih sedang berkuasa, presiden yang memang harus mengambil langkah. Kalau presidennya leda-lede, yang penting namaku dan keluargaku tidak singgung-singgung, maka apa saja silakan. Ya kalau begitu bukan pemimpin, Bung, itu. Bukan pemimpin. Pemimpin itu, silakan kalau kamu mengkritik aku, kamu kritik segalanya boleh. Tapi you tahu bahwa you tidak benar. Kalau segala hal dikritik dalam kehidupan pribadi presiden itu tidak benar. You ngutuk-ngutuk tidak benar karena you tidak suka. Aku mendukung karena aku suka. Oh tidak, itu juga tidak baik. Aku mendukung karena aku memiliki logika tradisi politik yang kira-kira bakal baik bagi negara. Nah, Presiden Jokowi melangkah sekarang ini memberi fasilitas, memfasilitasi, tidak memimpin, tidak mengarahkan, hanya memfasilitasi. Oh ya, kita begini, kita begini. Tapi yuk putuskan sendiri di antara para pemimpin politik. Di mana Presiden Jokowi melakukan hegemoni? Ya tidak ada, objektif saja. Tidak hegemoni, itu tidak melakukan hegemoni, tidak melakukan kekuasaan. Presiden Jokowi hanyalah melangkah menuju sesuatu jalan yang bisa disebut tradisi baru. Tradisi baru. Jadi dengan begini, kalau presiden sesudahnya nanti juga menghimpun kekuatan-kekuatan partai politik dan mari kita ke sono, itu tidak usah dicela-cela, jangan dikutuk-kutuk. Jangan mengutuk karena Anda tidak suka, jangan mengutuk hanya karena Anda itu oposisi. Ya nggak bisa. Oposisi itu boleh, Bung. Oposisi yang sehat itu namanya loyal opposition. Kalau langkahnya presiden benar, ya di backup, biarpun dia oposisi. Begitu, Bung. Presiden Jokowi menjadi kiblat bagi kita semuanya sekarang ini, kiblat politik. Itu Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab memimpin, sebagai pemimpin yang melangkah mengambil kepemimpinan, take the lead and the whole responsibility, membangun tradisi. Kira-kira begitu, Bung. Kira-kira begitu, Bung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam, Bung. Salam untuk Anda semuanya. Sehat, sejahtera, dan berpikir tentang keselamatan dan kemajuan bangsa kita. Terima kasih.